Fungsi VLOOKUP di Excel ini digunakan untuk mencari data di kolom pertama tabel dan mengambil data atau mengambil nilai dari sel lain di baris yang sama. Halo semua, di sini saya punya contoh laporan penjualan 4 hari terakhir toko belum tutup. Nah, di mana kita harus menyelesaikan contoh soal seperti ini. Kita harus mencari nama pelanggan, nama barang, harga satuannya, menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita harus mencari diskonnya dengan keterangan jika kuantiti atau jumlah di atas 5, maka kita akan mendapat diskon 10%. Jika di atas 10, maka kita akan mendapat 20%. Nah, kita harus menggunakan rumus if. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa itu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP di Excel ini digunakan untuk mencari data di kolom pertama tabel dan mengambil data atau mengambil nilai dari sel lain di baris yang sama. Contohnya seperti ini. Kita harus mencari nama pelanggan. Di sini ada kode pelanggan V002. Kemudian di sini juga sama, ada V002 dengan nama pelanggan Alphard. Daripada kita mengisi nama pelanggan sesuai acuan kode pelanggan secara manual, lebih baik kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelum menggunakan rumus VLOOKUP, langkah pertama kita blok dulu untuk tabel pelanggan ini. Kemudian masukkan name box di sini pelanggan. Name box pelanggan, kemudian enter. Yang kedua, kode barang kita blok lagi. Masukkan name box-nya barang. Cara ini digunakan agar memudahkan kita dalam menggunakan fungsi VLOOKUP. Langsung saja gunakan sama dengan untuk memulai fungsi atau rumus. Ketikkan VLOOKUP, buka kurung, pilih sel acuan atau kode acuannya, titik koma, masukkan nama name box yang tadi kita buat, tabel pelanggan, setelah itu titik koma. Karena kita ingin mencari nama pelanggan di baris kedua, maka ketikkan angka 2, titik koma, masukkan 0, kemudian enter. Setelah itu tarik ke bawah. Nah, berarti P004 ini dengan nama Iqbal. Nah, kita bisa lihat. Berarti sama ya dengan tabel yang sudah disediakan. Setelah itu kita ingin mencari nama barang. Begitupun untuk nama barang. Rumusnya sama, ketikkan VLOOKUP. Kemudian masukkan kode acuannya, titik koma, masukkan name box-nya, barang, titik koma. Karena kita ingin mencari nama barang, berarti baris kedua, 1, 2, angka 2, titik koma, 0. Kemudian enter. Tarik ke bawah. Nah, untuk harga satuannya sama, cuman yang membedakan karena harga satuan ini ke baris ketiga. Jadi kita salin dulu rumus di sini, kemudian paste di sini, ubah angka 2 menjadi 3, dan enter. Tarik ke bawah, hilangkan angka desimalnya, ubah menjadi rupiah. Pilih currency, kemudian cari mata uang rupiah. Hilangkan desimalnya, kemudian oke. Jadi harga satuannya tuh 3 juta untuk laptop. Nah, di sini benarkan. Total penjualan, berarti total penjualan tuh harga satuan dikali kuantiti atau jumlah. Kita tarik ke bawah, hilangkan desimalnya, ubah menjadi rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari diskon. Jadi diskon ini ada keterangannya. Jika pembelian di atas 5, maka akan mendapatkan 10%. Jika di atas 10, maka mendapatkan 20%. Kita harus menggunakan rumus if. If itu jika, sama dengan if, buka kurung, pilih kuantiti atau jumlah pembeliannya, masukkan lebih besar dari 10,
maka dia akan mendapatkan 0,10%, 20%. Setelah itu, titik koma, masukkan lagi if, buka kurung, pilih quantity. Jika lebih besar dari 5, maka dia akan mendapatkan 10%. Titik koma, masukkan angka 0 dan tutup kurung. Kemudian enter. Nah, di sini dia akan mendapatkan 6 quantity, maka dia akan mendapatkan 10%. Kita ubah dulu menjadi persen. Di sini ada quantity atau jumlah pembelian 11, berarti di atas 10, maka dia berhak mendapatkan 20%. Begitupun yang satu penjualan ini, dia akan mendapatkan 0% karena di bawah angka 5. Jadi tidak sesuai dengan aturan yang ditulis di sini. Kemudian kita akan mencari penjualan bersihnya. Ketika sama dengan masukkan total penjualan dikurangi, buka kurung, total penjualan dikali persen, tutup kurung, enter. Kemudian kita hilangkan desimalnya, ubah menjadi rupiah. Nah, di sini kita akan mencari totalnya. Kita nggak perlu menggunakan rumus sum, cukup tekan ALT di keyboard dan sama dengan. Nanti akan otomatis terblok dan enter. Tekan ALT sama dengan enter. Kemudian ALT sama dengan enter. Atau bisa pakai cara seperti ini. Ditarik, digeser ke kanan. Nah, di sini kita akan coba ubah menjadi rupiah. Nah, kemudian untuk total masing-masingnya, jadi total penjualannya 4 hari itu berapa, penjualannya, kemudian penjualan bersihnya, nanti kita bisa lihat di sini, karena menggunakan rumus sum. Setelah itu kita mau mencari penjualan rata-rata hariannya. Karena di sini ada 4 hari terakhir, berarti sama dengan kita pilih sel ini dibagi 4 hari. Kemudian tarik kanan dan geser. Kita ubah lagi ke rupiah. Nah, di sini sudah dalam pengerjaan tugasnya. Jadi untuk rata-rata penjualan 4 hari terakhir itu maksimal kita hanya mampu menjual 28 jumlah kuantiti barang. Dan untuk harga satuannya, kemudian untuk total penjualannya kita bisa cari penjualan bersihnya di sini. Jadi dalam 4 hari itu kita bisa mendapatkan atau mampu menjual 59.137.500.